Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, memang benar olahraga itu penting, tapi nggak ngebuat kita terbebas dari penyakit. Narasumber kita hari ini, Bapak Asari, orangnya peduli kesehatan, rutin olahraga, nggak ngerokok, nggak minum alkohol. Beuh, mantap bener Pak. Sekilas sih nggak ada masalah kesehatan, tapi dibalik itu semua ia kurang istirahat dan pola makannya berantakan. Ternyata keluhan kesehatan sudah ia rasakan sejak lama, tapi ia cuek, abai, karena nggak ada gejala yang mengganggu. Akhirnya serangan stroke datang dalam waktu yang singkat. Pak, Bu, saya cuma ngingetin, jangan pernah abai sama kesehatan. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Tommy Cokro. Anda kembali bersama kami menyaksikan Go Healthy, dan juga terima kasih rekan saya tadi ada Mas Rahman Afri yang telah menyampaikan dan harus menjadi pengingat untuk kita semua bahwa stroke bisa menyerang siapa saja tanpa pandang usia. Nah, seperti biasa hari ini telah hadir bersama kami yaitu praktisi kesehatan, ada Mbak Preti, ada Mbak Anita, dan juga ada narasumber yang telah hadir dan siap untuk bercerita masalah kesehatannya dan harapannya tentu mendapatkan info dan solusi di Go Healthy. Tapi sebelumnya yuk kita lihat info sehat. Apa sih info sehat untuk kali ini? Yaitu hipertensi semakin meningkat pada pasien usia muda. Apakah benar seperti itu? Yuk penjelasannya langsung saja ada Mbak Preti. Silakan Mbak. Betul sekali, karena memang semakin banyak orang yang usia muda mengalami hipertensi. Dan ini juga dialami oleh narasumber kami, usia 29, start ada hipertensi dan tidak berobat secara rutin sampai harus mengalami komplikasi di usia 36 tahun. Jadi kalau ada bilang kalimat hipertensi adalah penyakit orang tua, itu sudah dipatahkan. Dipatahkan dengan banyaknya narasumber yang hadir di sini mengalami tensi tinggi di usia muda. Dipatahkan juga oleh data yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ada survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi hipertensi pada orang yang usia 25 sampai 34 tahun adalah 17,6%. 17,6% ini tinggi sekali loh pemirsa. Itu berarti 1 di antara 6 orang yang usianya 25 sampai 34 tensinya tinggi dan seringkali diabaikan karena hipertensi sendiri nggak ada gejala. Lalu yang kedua adalah mikirnya masih muda, jadi masih kuat-kuat aja. Padahal hipertensi dari sejak muda ini mengakibatkan kerusakan pembuluh darah sejak dini. Akhirnya komplikasi datang pada saat usia produktif. Kok bisa sih semakin banyak anak muda kena hipertensi? Pertama, gaya hidup modern. Pola makan tinggi yang akan garam, makanan cepat saji, makanan instan, makanan yang rasanya asin, memang nikmat tapi diam-diam merusak pembuluh darah. Lalu yang kedua, mageran atau kurangnya aktivitas fisik. Ini juga dapat memicu tingginya tensi karena aktivitas fisik ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Ketiga, stres berlebih. Hidup di zaman sekarang tentu berbeda dengan dulu-dulu. Dan beban kerja, beban finansial, relasi, lingkungan sosial, ini memberikan stres tersendiri yang bisa meningkatkan tensi. Keempat, tidurnya sering kurang. Jadi untuk Anda yang usianya masih muda, yuk coba cek tensi Anda. Kalau tinggi, segera cari solusi.
Nah tuh terima kasih infonya, info sehatnya dari Mbak Preti, dan kebetulan nih tadi sebutkan ya bahwa Mas atau narasumber yang hadir di sini yaitu Mas Ari adalah salah satu contoh pasien usia muda terkena serangan stroke. Betul ya Mas Ari ya? Betul Mas Tommy. Oke, usia berapa tadi? Untuk saat ini 36, tapi pada saat terkena hipertensi itu di usia sekitar 29 tahun Mas. 29 tahun. Oke, kesibukannya apa Mas? Saat ini saya sudah mulai bekerja lagi Mas, ya udah sekitar ada 4 bulan lah, jadi udah balik lagi aktivitas ke tempat kerja lagi. Berarti sempat Bed fokus rest, ya, bed fokus rest dulu sekitar untuk 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Kembali seperti pekerjaan semula, Mas. Betul. Mas tahu nggak, Mas beruntung sekali. Ya alhamdulillah, karena kalau saya ngelihat dari histori atau ngelihat di sosial media ya Mbak ya, banyak yang baru usia segitu masih belum bisa apa-apa gitu. Betul. Sedangkan saya di usia 4 bulan udah mulai bisa aktivitas bekerja lagi, tapi walaupun memang masih diantar gitu ke kantor. Oke, ini boleh cerita dengan Mbak Preti dan juga Mbak Anita di sini. Kejadiannya pada saat kapan dan juga pada saat aktivitasnya seperti apa? Silakan Mas. Nah, kebetulan di awal tahun 2019 itu saya sering ngerasa bagian leher saya tuh Mas ya, itu kaku gitu disertai sama pusing gitu. Oke. Usia berapa waktu itu? Itu di usia sekitar 29 tahun, Dok. 29. Oke. Kan coba dikerokin gitu sama istri gitu ya. Nah, posisinya mungkin masuk angin gitu, tapi kok nggak hilang-hilang dan intensitas makin terasa. Akhirnya kontrol ke rumah sakit gitu ya. Dan dicek ketahuan ada apa? Pada saat itu dokter mengintimidasi semacam kayak terkena hipertensi, darah Oke, tinggi. darah tinggi. Tensinya ada di angka berapa? Sekitar 165/110. Tinggi saat banget itu. ya. Iya. Ya. Tinggi banget ya. Itu kalau misalnya lihat yang atas hipertensi grade 2, tapi kalau berdasarkan tensi diastoliknya 110 itu hipertensi kegawat daruratan, udah tinggi Iya. sekali. Tensi tinggi, dari dokter ada ngeresepin obat? Ada. Terus Ya, diminum semacam pada saat itu saya minum rutin sekitar hampir 2 minggu atau 3 minggu gitu Dok ya. Setelah Terus saya itu? ngerasa udah enak nih badan, udah nggak terasa pusing lagi, udah nggak terasa pegal-pegal lagi di bagian leher. Akhirnya saya abai. Oke, sekarang kita masuk di tahun kemarin ya, 2025 bulan Agustus. Bulan Agustus. Bagaimana serangan stroke terjadi sama Mas Ari. Nah, dampak terberat apa ya Mas Ari rasakan pada saat itu? Kalau dari dampaknya sih memang ya depresi banget ya Mas ya, terutama dalam sisi aktivitas ya, karena Oke. saya sama sekali nggak bisa melakukan apa-apa tuh semua sendiri. Oke. Seperti kayak pengen bangun tidur aja harus dibantu sama istri, terutama yang bikin saya sedih banget tuh Mas, pada saat pengen mandi gitu ya, itu harus dimandiin sama istri, disabunin. Karena pada saat itu sulit sekali bergerak ya? Sama sekali nggak bisa bergerak, jadi hanya dibantu dipopo sama istri posisinya. Ditambah kan istri harus ngurusin anak 3 sekolah gitu, ditambah harus ngurusin saya juga, itu terasa banget sedihnya. Mas, boleh kami lihat Boleh. jalannya? Mas silakan berdiri, coba jalan. Udah lumayan ya. Tapi Walaupun masih ada masih kaku. ada- Masih ada kaku ya? Kalau Oke. posisi agak muter atau belok itu masih agak susah, masih agak Kalau kaku itu. misalkan duduk lagi, silakan Boleh. Mas. Kalau dari sisi tangan, boleh diangkat. Alhamdulillah kalau tangan sudah banyak bisa ya. Tapi aktivitas. jari-jari bagaimana? Tapi masih delay. Ah, oke. Nah, itu lambat ya. Iya. Betul. Nanti Mbak Anita bakal kasih tips Siap. solusi. Iya, Siap, iya. Mas. Nah, tadi juga sebelum pengambilan gambar kita cek masih ada beberapa angka atau nilai rapot yang tinggi nih Mas ya. Yang pertama tekanan darah. Ini yang menjadi sumber Mas mendapatkan serangan stroke ya. Iya. Hipertensi saat itu yang kelihatan ya. Sekarang ternyata masih tinggi nih Mas, 149/101, di mana normalnya 120/80. Nah ini berarti sekarang nih Mas mesti hati-hati karena ini masih ada potensi terjadinya stroke berulang kalau tensi tidak dikendalikan. Ya, Mas. Mas mau mengendalikan tensi ini? Harus mau. Minum obat sudah teratur belum? Saat ini mungkin agak kurang teratur ya, harusnya pagi lari ke malam gitu. Kenapa? Kenapa begitu? Ya mungkin agak lupa gitu biasanya. Nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa lagi. Ditetapkan 1 jam yang Mas rutin minum di Oke, jam siap. itu. Misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, setiap jam segitu jangan lupa. Siap. Tadi ingat ya, minum obat tensi di jam yang sama setiap hari ini penting agar menjaga kestabilan dosis obat tensi di dalam darah. Jadi biar tensinya bagus terus gitu ya Mas. Dan Mas bisa tambahkan dengan menggunakan teknologi laser. Oke. Teknologi laser ini bentukannya seperti di sebelahnya Mas dan saat ini sudah dikenakan oleh Mas Tommy. Ya, seperti Ini ini. merupakan alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, nantinya akan mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Zat NO yang dihasilkan di pembuluh darah ikut ngalir ke seluruh tubuh, mengikuti aliran darah. Salah satu kerjanya adalah membuka pembuluh darah sehingga tensi menjadi terkendali. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi yang menjawab kebutuhannya dari Mas Ari.
Mas Ari saya yakin pasti masih suka bingung kok tensinya bisa tiba-tiba tinggi. Ya. Karena aliran darahnya belum baik, pembuluh darahnya belum terbuka, kualitas darahnya pun belum tentu sudah bagus. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, menjaga aliran darah tetap lancar adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ya, tadi Mbak Reti udah jelaskan soal tensi. Mas dulu dibilang struknya apa? Penyumbatan apa pecah penyumbatan, pembuluh darah? penyumbatan. Penyumbatan. Nah, itu artinya ada bagian dari darah Mas nih yang kental sehingga membentuk sumbatan atau trombus. Nah, dengan dipakainya teknologi laser di pergelangan tangan kiri, nanti dia akan bisa memecah sumbatan itu, Mas. Sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita bisa lebih terjamin. Nah, kalau ke organ vital kita, ke otak kurang, jadinya komplikasi stroke. Ke jantung kurang, serangan jantung. Ke ginjal kurang, jadinya gagal ginjal. Ini kalau darahnya kental awalnya nih Mas, sekarang komplikasinya stroke. Bisa juga loh kedua komplikasi yang lain. Jadi harus dikendalikan. Darah nggak boleh kental, tensi nggak boleh tinggi. Ya, caranya mudah, pakai 2 kali rutin pagi dan malam di pergelangan tangan kiri, portable, bisa dibawa kemana-mana, bisa saat Mas lagi santai, lagi kerja, lagi jalan, lagi fisioterapi, bisa juga. Ya, dan karena Mas urusannya udah komplikasi ke stroke nih, berarti pembuluh darah yang menuju otak dong yang mesti dilancarkan, jangan sampai adanya stroke berulang. Dari pergelangan tangan ada ekstensi ke dalam rongga hidung Mas, namanya intranasal. Nah, pemirsa di rumah juga pakai ini sebagai satu kesatuan ya dengan teknologi laser di pergelangan tangan dan di intranasal, karena di intranasal ini akan lebih dekat dengan pembuluh darah di sekitar kepala kan ya. Di sana ada organ penciuman, ada pendengaran, keseimbangan, dan otak sebagai pusat pengendali tubuh kita. Nah, diharapkan aliran darah yang lancar ke organ-organ tersebut akan bisa memperbaiki atau mengurangi keluhan sinusitis, vertigo, migrain, demensia atau pikun, dan stroke atau serangan stroke berulang. Ya Mas, jadi buat Mas Ari dan juga pemirsa di rumah, apalagi yang punya turunan hipertensi dan masih memiliki hipertensi saat ini, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda supaya Anda kualitas darah dan pembuluh darahnya semakin baik. Oke pemirsa, untuk yang menonton kami saat ini baiknya langsung saja take action, jangan tunggu-tunggu lagi biar sehat sampai kapanpun juga. Prioritaskan punya alat kesehatan Akulaser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Akulaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga satu lagi adalah NMES. Inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Akulaser hanya di GoGo Mall, mulai nomor yang ada di layar televisi Anda, dan juga nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan, dan satu lagi nih, bunganya 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi nih kalau dihitung-hitung pemirsa, Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Dan tentu ya, emak-emak pada suka nih dengan layanan seperti ini. Dan GoGo Mall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda-nunda lagi untuk langsung memiliki alat kesehatan Akulaser. Segera gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan?
kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali bersama kami dan juga selamat datang buat Anda yang baru saja bergabung di Go Healthy. Nah, tentu di sini tempatnya mendapatkan info dan solusi sehat. Infonya sudah tadi, sekarang solusi sehatnya apa? Yaitu latihan peregangan otot jari, ini khusus untuk pemulihan pasien stroke. Caranya bagaimana? Ada Mbak Nita di situ. Oke Mbak, silakan Mbak. Baik pemirsa, peregangan jari tangan ini dilakukan dengan cara yang mudah saja, tapi tujuannya bisa meningkatkan fleksibilitas jari tangan, mengurangi kekakuan otot, dan mencegah terjadinya kontraktur. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama yuk. Nah, di belakang saya ini, pertama kita gerakan ibu jari menjauh dari telapak tangan secara perlahan. Ingat ya, tidak boleh memaksakan, yang nyaman saja perlahan. Tahan beberapa detik lalu rileks. Ya. Lakukan secara perlahan karena ini untuk mencegah cedera ya, terutama untuk Anda yang sedang mengalami stroke. Nah, regangkan semua jari sejauh yang Anda rasa nyaman. Ini gerakan kedua. Lalu tekuk pergelangan tangan ke belakang. Nah, seperti ini agar semakin stretch, semakin fleksibel, lalu tahan beberapa detik dan rileks kembali. Nah, pemirsa udah lihat ya? Kita coba yuk. Mas Ari juga coba ya. Gerakan yang pertama untuk ibu jari. Ya, yang pertama, regangkan ibu jari sejauh mungkin secara rileks, tahan beberapa detik. 1, 2, 3, kembali lagi. Gerakan yang kedua, pegangan tangan, ya. Lalu gerakan pergelangan tangan ke belakang agar semakin terasa, ya, peregangannya. Tahan beberapa detik, lalu rileks kembali. Ya, lakukan ini 10-15 kali masing-masing gerakan dan bisa diulang 2-3 kali ya sehari. Tujuannya tadi latihan fleksibilitas agar tangan lebih tidak kaku dan tidak terjadi kontraktur, dan semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan pemulihan dari serangan stroke. Semangat ya. Oke, terima kasih solusi sehatnya Mbak Nita. Nah, yang belum ada satu lagi nih, yaitu NMES. Mbak Preti silakan jelaskan. Ya, jadi sembari Mas latihan nih, seperti yang tips-tips sudah diberikan oleh Mbak Anita, Mas Ari juga bisa tambahkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa diletakkan pada berbagai area. Contoh, kalau misalkan untuk pergerakan seperti ini, maka ada otot-otot yang berperan terutama di bagian lengan bawah, ini bisa ditempelin teknologi NMES. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot sehingga terjadi pergerakan pasif. Nah, pergerakan pasif ini penting. Satu, sebagai pemanasan sebelum latihan dengan pergerakan yang aktif. Lalu yang kedua adalah mencegah terjadinya penyusutan otot. Karena biasanya pada pasien stroke, imobilitas yang lama ini memicu otot itu mengecil, namanya atrofi. Padahal otot ini memegang peranan penting. Bakar gula, bakar lemak, buat bergerak juga membutuhkan otot yang memadai. Lalu yang ketiga adalah mencegah kekakuan. Tadi saya perhatikan pada saat membuka ya, nah itu masih ada delay ya. Iya. Nah, delay ini jangan dibiarkan, harus dilatih
dan pakai teknologi NMES-nya, harapannya adalah pergerakannya Mas Ari menjadi lebih baik, lebih luwes, gak kaku-kaku lagi, gak ada delay-delay lagi, sehingga nantinya bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih Mbak Preti. Tadi sudah ada 3 ya berarti ya, teknologi laser, intranasal, kemudian NMES ya Mas Ari ya. Nah tadi kalau lihat dari hipertensinya sendiri, kita coba kulik lagi soal gaya hidup dari Mas Ari. Emang dulu sebelum terkena serangan atau sebelum bahkan cek hipertensinya, emang seperti apa sih pola hidupnya? Contoh pola makan, pola tidur dan lain-lain. Kalau untuk pola tidur sendiri sih masih memang saya agak sedikit abai ya. Jadi rata-rata tuh tidur di atas jam 11. Itu paling cepat jam 11 lah. Tapi rata-rata ya di jam 12 sampai dengan jam 1 untuk tidur. Bangunnya? Bangun jam setengah 5 lah. Oke, kurang. Jadi mungkin dari sisi waktu agak kurang ya. Oke, pola makan sekarang Mas. Untuk pola makan sih, yaitu dia mungkin keterbatasan informasi dari saya juga Mas ya. Iya. Saya beranggapannya tuh kalau pola makan itu 3 kali sehari itu cukup dan sehat gitu ya, tanpa mempertimbangkan apa yang saya makan gitu. Seperti kata di dokter. Gitu. Kuantitasnya benar, kebiasaannya benar, tapi jenisnya sekarang. Iya. Ya. Jadi yang dilihat adalah jadwal makannya gitu. Oke, udah makan pagi, makan siang, makan malam, berarti makannya udah bagus, tanpa memperhatikan menu yang dikonsumsi seperti apa gitu ya Iya. Mas ya. Memang dulu sukanya makan apa sih Mas? Paling seneng sih memang makan pecel ayam ya. Jeroan makan nggak Mas? Makan juga tapi memang posisi nggak terlalu sering sih, paling seminggu 2 kali lah gitu. Buset. sih. Seminggu 2 kali itu sering Mas. Seminggu 2 kali itu sering, nggak sering itu sebulan sekali gitu. Oh, gitu. Oh, berarti memang suka ya. Oke. Iya. Olahraga bagaimana Mas dulu kebiasaannya? Kalau olahraga sih alhamdulillah termasuk rutin ya Mbak. Oke. Jadi setiap Sabtu Minggu pasti kita olahraga sama anak-anak, lari pagi lah atau main bola rutin gitu ya. Dan paling seminggu sekali juga sering ada agenda sama teman-teman kayak main mini soccer atau main badminton gitu ya. Oke, tapi kok sekarang sudah mulai olahraga lagi? Sama dokter sih nggak direkomendasiin yang seperti itu sih Mas, jadi baru aja sekitar jalan pagi, jalan malam gitu. Tapi jalan pagi ada ya? Jalan pagi ada. Malam. Oke. Oke. Sehari 30 sampai 60 menit? Ngitung di jarak sih Mbak, Baik. sekitar 8 kilo sampai 10 kilo lah. 8 kilo mah oke. Banyak. Dosis minimalnya 150 menit per minggu Mas. Tapi sih kayaknya kalau udah 8 kilo sih lewat ya. Lewat. Ini bagi yang belum bergabung tadi di segmen pertama bisa cerita siapa sih orang yang berjasa tentunya di hidup Mas Ari? Yang paling pertama tentu saja istri Mas ya, karena saya ngerasain tuh di posisi terendah, nggak bisa ngapa-ngapain, dia tuh selalu kuat di depan saya Mas. Apa yang ingin Mas sampaikan kepada istri? Yang pertama sih saya ingin mengucapkan terima kasih banyak banget ya, karena posisi dari saya nggak bisa ngapa-ngapain sampai sekarang sudah mulai terlihat progres kesembuhannya gitu ya. Dia masih setia di samping saya buat ngebantu, mensupport dan juga buat ngingetin saya kalau saya salah atau saya salah makan gitu. Berarti udah kapok ya sekarang ya? Kapok banget. Kapok banget. Mau stroke lagi gak? Enggak. Jangan sampai ya Mas ya. Siap. Jadi segera take action, pakai teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini nantinya dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien. Tensinya jadi lebih stabil. Lalu pakai juga yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yaitu intranasal untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Bermanfaat kalau pada Mas Ari mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Bantu pemulihannya menjadi lebih baik. Tadi kan Mas Ari bercerita sisa berapa persen menurut Mas Ari? Sekitar 85% lah dok. Nah, kita pengen ngejar nih 15%-nya. Siap. Pakai intranasalnya untuk bantu untuk melancarkan aliran darah ke area kepala. Kita kejar nih Mas, sisa 15%-nya ya. Gambarannya seperti itu Mas, bisa Mas lihat. bisa di screen nih Mas? Nah. Ya, contohnya seperti ini. Jadi alat kesehatannya sifat portable. Mas bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Mas bisa bawa-bawa, misalkan lagi ada tugas, dinas, keluar kota, silakan dibawa. Dalam perjalanan udara juga aman, bisa dibawa via cabin gitu. Nanti pakainya bersamaan di pergelangan tangan sebelah kiri, NMES dan juga intranasal. Jadi sekali pakai dapat nih terapinya Mas, dari darah, pembuluh darah, saraf dan otot. Dengan dipakainya teknologi laser 2 kali sehari, hormon tidur ini akan ditingkatkan produksinya. Namanya melatonin, pemirsa. Hormon tidur ini seiring dengan usia dan pola hidup yang tidak sehat, jumlahnya menurun. Nah, dengan dipakainya teknologi laser, hormon tersebut ditingkatkan lagi produksinya, sehingga tidurnya menjadi lebih berkualitas dan berkuantitas cukup. Ya, kualitasnya artinya masuk ke fase deep sleep, tempat tadi terjadinya proses pemulihan sel-sel tubuh, proses pertumbuhan, regenerasi sel ya, dan juga metabolisme yang baik. Nah, kalau dipakai malam hari, jadi masuk ke fase deep sleep lebih mudah dan lebih panjang Mas tidurnya.
Ya, lebih mudah dan lebih panjang tidurnya sehingga kita bangun dalam keadaan segar. Saat dipakai di siang hari, teknologi laser ini akan meningkatkan produksi hormon yang namanya serotonin, mood stabilizer kita yang bisa membuat kita lebih berenergi melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi pemakaian rutin 2 kali sehari diharapkan bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, kualitas tidur, sehingga akhirnya juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Jadi pemirsa, tambahkan ini dalam gaya hidup sehat Anda agar kualitas hidup Anda tetap baik. Jangan tunggu nanti, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sudah cukup jelas tidak sekarang apa yang dibutuhkan oleh Mas Ari agar bisa mengendalikan tensi tadi ya, kemudian komplikasi stroke yang berulang. Cukup clear sih Mas dengan perbincangan ini ya, jadi saya tahu gitu ya apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu Mas, supaya bisa pulih maksimal. Oke, terima kasih Mas Ari, Mbak Anita dan juga Mbak Preti, terima kasih sekali lagi. Gunakan Aku Laser dari Gogomol. Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun, kualitas produk dan layanannya tersertifikasi standar internasional. Dan Aku Laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari agar Anda dapat hidup lebih sehat. Dan fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Ingat ya, hanya ada di Gogomol, tidak ada di lokasi lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dan satu lagi, bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Jadi kalau Anda hitung-hitung cukup menyisihkan kurang dari Rp20.000 per harinya. Dan Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu tunggu-tunggu lagi, tidak perlu tunda-tunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser, dan juga segera hubungi call center kami melalui nomor yang ada di layar Anda, atau Anda juga bisa dapatkan Aku Laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dan terima kasih telah menyaksikan kami di episode kali ini, dan jangan lupa untuk saksikan di episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kau ini suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.